Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriah, marilah kita kembali melanjutkan pengajian kita mengaji Kitabatul Mu'in, di mana pembahasan kita pada kali ini masih sekitar tentang bab sholat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan bagi anak-anakku yang pada saat ini sedang belajar memahami tentang isi dari kitab Fathul Mu'in. Silakan dibuka halaman 3, di mana pada saat ini kita masih membahas tentang masalah bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuktalu, dan dibunuh siapa al muslimu, yakni orang muslim, al mukallafu, yang mukallaf, at-tahiru, yang suci, haddan, sebagai hukuman, bidorbi unukihi, yaitu dengan ditebas lehernya, in akhrajaha, kalau mengeluarkan itu si muslim kepada sholat maktubah, ayil maktubata, yakni kepada sholat maktubah, amidan, secara sengaja, an waktu jam'in, dari waktu menjamak sholat, laha, kepada maktubah, in kana, jikalau terbukti, in akhrajaha, kaslan, yaitu malas, ma'atiqadi wujubiha, serta meyakinkan kepada wajibnya itu sholat maktubah, in lam yatub, jikalau tidak tobat itu si muslim, ba'dal istitabati, setelah diperintah bertobat. Jadi maksudnya anak-anakku sekalian, boleh ya orang muslim yang mukallaf, yang suci, jikalau dia itu meninggalkan sholat ya, dengan sengaja dari waktu yang masih bisa dipakai untuk berjamaah sholat, orang muslim yang mukallaf yang meninggalkan sholat tadi ya, itu boleh dibunuh dengan ditebas lehernya. Jikalau dia itu sudah diperintah untuk bertobat, tetapi dia itu tetap tidak bertobat. Jadi kalau dia itu meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat selama dalam waktu yang masih bisa dipakai untuk menjamak, dia itu tetap tidak mau tobat, tetap dia itu tidak mau melaksanakan sholat, ya, maka dia itu boleh dibunuh dengan ditebas lehernya. Dia itu masih punya keyakinan bahwa sholat itu memang wajib, ya, yakin dia itu wajib melaksanakan sholatnya. Itu karena dia itu malas saja untuk melaksanakan sholat. Sampai-sampai dia itu tetap tidak mau sholat, artinya tetap meninggalkan sholat selama waktu yang masih bisa dipakai untuk menjamak. Ya. Kalau orang tersebut setelah diperintah bertobat, ya, kemudian pada waktu yang masih bisa dipakai untuk menjamak, tetap dia itu tidak mau bertobat, tetap dia itu tidak mau melaksanakan sholat, ya, tidak mau mengkodok sholatnya, ya, atau dia itu tidak mau menjamak sholatnya, maka
diperbolehkan dia itu untuk dihukum, yaitu dengan ditebas lehernya, karena dia itu sudah melanggar hukum pidana. Dan memang hal ini itu hanya diperbuat, ya, hanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah yang berdasarkan syariat Islam tentunya. Ya kalau di kita ya tidak dilaksanakan hukuman dengan membunuh seperti itu. Kenapa? Ya karena di kita ini bukan hukum Islam ya yang digunakan. Dan untuk urusan orang meninggalkan sholat, ya kalau di kita itu diserahkan kepada masing-masing, ya diserahkan kepada masing-masing. Ini hanya berlaku, ya, anak-anakku sekalian, ini hanya berlaku yaitu bagi negara yang menggunakan syariat Islam. Jadi sekali lagi harus dipahami, kalau misalkan ada orang, contoh sajalah, orang yang meninggalkan sholat duhur, nah, dia itu sengaja meninggalkannya karena malas. Nah, setelah dia itu diperintah untuk bertobat, ya, untuk segera melaksanakan sholat duhur, ya, selama waktu duhur dia itu tidak mau melaksanakan sholat. Begitu pula datang waktu asar, dia itu pun tidak mau melaksanakan sholat duhur tersebut, karena sholat duhur tersebut itu masih bisa dilaksanakan jamak, ya, jamak pada waktu sholat asar, yaitu dengan jamak takhir, ya, kalau dia itu mau menjamak. Kalaupun dia itu tidak mau menjamak, taruhlah dia itu mengkodok sholat duhur di waktu asar, ya, tetapi tetap dia itu menjamak, dia itu tidak mau, kemudian mengkodok pun dia itu tidak mau, ya, maka bagi orang tersebut itu secara hukum sudah melanggar hukum pidana dan boleh dihukumi, ya, boleh diberikan hukuman, yaitu dengan ditebas lehernya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini itu tidak berlaku di negara kita, ya. Itu hanya berlaku di negara yang menggunakan hukum Islam. Karena di kita ini bukan negara hukum Islam, ya, karena di kita ini hukum Pancasila. Dan bagi orang yang melanggar tentang hukum tentang sholat, ya, bagi orang yang melanggar tentang sholat itu diserahkan kepada masing-masing orang, ya. Itu urusan masing-masing orang. Apakah dia itu meninggalkan sholat atau tidak, itu ditanggung oleh dirinya sendiri nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, itu maksudnya dari kalimat ini. Kita lanjutkan kembali. Wa ala nadbil istitabati. Adapun bagi yang menganggap sunnah memerintah tobat, ya, bagi orang yang menganggap sunnah memerintah tobat, la yadmanu, maka tidak ada tanggungan, ya, man, yaitu orang, qatalahu, yang membunuh itu si man, bagi orang muslim yang meninggalkan sholat qabla taubati, sebelum diperintah tobat. Lakinnahu, akan tetapi bagi orang tersebut yang membunuh itu yasimu, berdosa. Sekali lagi, maksudnya begini, jadi bagi yang beranggapan tentang sunat memerintah tobat, ya, bagi orang yang beranggapan sunnah memerintah tobat, ya, maka jikalau orang tersebut
membunuh orang yang meninggalkan sholat, maka dia itu tidak ada tanggungan. Artinya tidak ada hukuman ya bagi orang yang membunuh. Bagi orang yang membunuh, yaitu membunuh orang yang meninggalkan sholat. Akan tetapi sekalipun dia itu tidak mempunyai tanggungan, dia itu tetap berdosa. Ya. Dia tetap berdosa karena membunuh orang yang meninggalkan sholat sebelum dia itu bertobat. Jadi contohnya begini misalkan, ya ada seseorang, ya, seseorang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat, di mana orang yang meninggalkan sholat itu belum diperintah tobat, ya tiba-tiba dia itu membunuh, ya, membunuh orang yang meninggalkan sholat tadi sebelum diperintah tobat, sebelum diperintah tobat. Nah, bagi orang yang membunuh tadi itu tidak ada tanggungan, ya, tidak ada tanggungan. Artinya dia itu tidak tidak dituntut begitu ya, tidak dituntut, akan tetapi dia itu yaksimu, berdosa, ya berdosa. Ya, kenapa? Ya karena satu, dia itu membunuh orang yang meninggalkan sholat, ya, sebelum diperintah tobat. Yang kedua, kemudian dia itu tidak berhak membunuh, ya karena yang berhak membunuh atau menghukumi itu adalah pemerintah, ya. Jadi yang berhak menghukumi seseorang meninggalkan sholat tersebut itu, yang berhak menghukumnya itu adalah pemerintah, ya bukan rakyat biasa begitu. Jadi sekali lagi, bagi orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat sebelum dia itu diperintah tobat, ya, dia itu memang tidak ada tanggungan, artinya tidak dituntut, ya cuma bagi dia adalah berdosa. Dan memang mesti diingat bahwa hukuman pembunuhan ini atau yang berhak menghukumi seseorang yang meninggalkan sholat itu adalah pemerintah, ya adalah pemerintah yang berwenang. Begitu. Kita lanjutkan kembali. Wayuktalu, dan dibunuh orang muslim yang meninggalkan sholat, kufron, karena sudah dihukumi kafir, intarokaha, jikalau orang muslim tersebut meninggalkan sholat maktubah, jahidan, karena dia itu membenci, ya wujubah, kepada wajibnya sholat maktubah, fala yusalu, maka tidak boleh diadusi, wala yusolla, dan tidak boleh disolati, alaihi, bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat maktubah tersebut. Jadi wahai anak-anakku sekalian, para satria satria, boleh dibunuh orang muslim yang meninggalkan sholat, ya karena dia itu sudah dihukumi kafir, yang bagaimana orang muslim tersebut
yaitu orang muslim yang meninggalkan sholatnya dikarenakan dia itu sudah membenci, ya, sudah membenci terhadap kewajiban sholat. Artinya dia itu sudah mengingkari kepada kewajiban sholat yang 5 waktu. Dia itu sudah tidak percaya kepada sholat yang 5 waktu, ya. Maka bagi orang muslim yang meninggalkan sholatnya karena sudah membenci terhadap kewajiban sholat, sudah tidak percaya lagi kepada kewajiban sholat, maka orang muslim tersebut itu dihukumi kafir. Maka bagi orang muslim tersebut itu ketika dia itu mati, ya, ketika dia itu mati, setelah dia itu dibunuh, ya, setelah dia itu dibunuh, maka dia itu tidak boleh diadusi, ya, nggak boleh diadusi, nggak boleh dimandian, ya. Kemudian wala yusolla, begitu pula dia itu tidak boleh disolati, ya, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, ya. Kenapa? Sekali lagi, jadi karena orang muslim tersebut, ya, itu sudah mengingkari, sudah tidak percaya lagi terhadap kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi kalau ada orang muslim yang sudah tidak percaya lagi kepada kewajiban sholat 5 waktu, maka dia itu boleh dibunuh, ya, boleh dibunuh karena dia itu sudah status kafir. Begitu pula dia itu tidak boleh, ya, tidak boleh diadusi dan tidak boleh disalati, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disalatkan. Namun sekali lagi, hukum membunuh orang muslim yang sudah tidak percaya lagi kepada sholat ini itu hanya dilakukan yaitu di negara yang berdasarkan hukum Islam. Kalau di kita itu tidak, ya, tidak dilaksanakan hal itu. Karena kalau di kita, sekali lagi saya ingatkan, bagi orang yang meninggalkan sholat itu diserahkan kepada dirinya masing-masing yang menanggung, ya, diserahkan kepada dirinya masing-masing yang menanggung tentang dosanya meninggalkan sholat. Wahai anak-anakku sekalian, itu sajalah sementara yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.